Sabar, sabar. Kenal, Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Oke, Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu, Muhammad kenal Bapa tidak? Kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Kau baca, coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Kau baca. Dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Berarti sudah banyak orang yang mengenalnya, karena Yesus mengajarkan kepada orang yang kepada dia berkenan. Hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah, sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapa itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Coba Zuma. Sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Nah, coba saya tanya kamu. Sebentar dulu, sabar dulu. Ayo. Kamu tidak bisa jawab. Kamu kutendang bawa kutendang kau sampai kau masuk di kloset gereja. Kutanya dulu kau lagi sekali lagi. Menurut Yesus jawaban Bapa apa itu dari pertanyaan saya? Oke, silakan. Anda kan bertanya bahwa jawabanmu apa? Pertanyaanmu 11 ayat 27 di situ jawaban saya. Muhammad kenal tidak Bapa yang benar? Dengarkan saya. Kalau yang Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang untuk membuktikan itu, bagaimana membuktikan Muhammad mengenal? Sebentar dulu. Jangan kau katakan tidak mungkin. Jangan kau mengatakan tidak mungkin mulut kau itu. Sekarang pertanyaan saya balik bertanya. Menurut Yesus, wujud nih. Saya tanya wujud nih. Wujud Bapa itu seperti apa? Inilah teman-temannya. Karena si Zuma nggak berani, gantian kita supaya kita buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama. Sekarang kau tunjukkan wujud Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya menurut Yesus. Gak berwujud, Allah itu roh. Tidak berwujud. Tuhan yang umat Islam berwujud gak? Gak tahu. Karena tidak ada, kau tidak bisa menunjukkan. Sama seperti Tuhannya Yesus tidak berwujud dalam bentuk makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang Yesus bagi Kristen Tuhan enggak? Tuhan. Berwujud enggak? Berwujud enggak? Saya bisa jawab. Kau bisa diam. Kok bisa saya jawab? Langsung aja. Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, Zuma. Kamu bisa diam nggak? Saya jawab. Bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Iya, makanya kamu diam, Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, kamu diam, saya jawab. Yesus yang punya biji sakar itu, Tuhannya Kristen itu berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi, sekali lagi ya teman-teman. Kalau dia nggak jawab, tendang ke neraka. Masih ada orangnya? Udah hilang? Udah mati? Halo Bang Zuma. Tunggu dulu, yang tadi itu mana dia? Udah mati? Udah masuk ke kloset gereja? Udah Bang tenang. Saya simpulkan, nanti Dinda Dito ambil alih. Dengarkan saya simpulkan dulu. Ini kalau saya udah tutup, saya mau ibadah. Dengarkan. Tuhan yang disembah Yesus tidak berwujud. Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak berwujud. Ini kita bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Dengan demikian, ketika orang Kristen mengatakan Tuhannya berwujud pakai sakar dan anus, berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Tuhannya Kristen ada biji sakarnya. Kalau dia nggak mandi bisa kena kurap. Demikian untuk sementara, silakan diambil alih saudara-saudara. Kita sudah buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Kristen adalah manusia makhluk, punya biji sakar, sedangkan Tuhan yang disembah Yesus adalah bukan makhluk yang tidak berwujud. Demikian. Bagaimana salam tauhid, kalau salam satu Tuhan. Silakan diambil alih, saya ibadah sejenak. 5 menit aja Bang Zuma. Allahu Akbar. Udah diem dulu Petris. Kalau mau melanjutkan, konklusi tadi adalah
Tuhannya Yesus tidak berwujud, Tuhannya orang Islam tidak bisa kelihatan. Betul? Sama atau beda? Beda lah. Bedanya di mana? Tuhannya kami serupa dengan kami di ciptaannya. Tuhan Kan kalian. dulu yang kita bahas itu Bapaknya, Tuhannya Iya, Yesus. iya. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Iya. Kelihatan nggak? Tuhannya Yesus serupa dengan Yesus, serupa Di dengan mana dalilnya? Di mana? Sedangkan Tuhanmu dan Tuhannya Bang Zuma Di mana? Coba tunjukkan Iya, dulu datanya. Datanya iya, ditunjuk tidak dulu serupa. dong. Datanya ditunjuk dulu dong. boleh dibukakan ke layar lebar, carikan ayatnya untuk saya. Bukain aja. Apanya? Kau yang Iya. bilang Tuhannya Yesus itu sewujud dengan Yesus di mana? Jangankan dengan Yesus, dengan saya juga serupa, Bang. Di mana datanya? Bisa tampilkan nggak? Ditampilin di mana? Coba aku yang baca di mana? Buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa di Bacakan situ? ya. Coba baca. Bacakanlah. Jangan ini. Aku pengen ngobrol sama Bang Zuma sebenarnya. Ya udah aku baca aja. Iya, kalau mau membuktikan kebenarannya Oke, baik saya baca. Baik saya baca. berfirman Allah. 27 ya. 27 ya. 26 Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan Elohim rupanya. diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki apa perempuan itu? Ayat 26, Bro. 26 Lah sampai 27 nah kenapa? Kenapa 27-nya kenapa? Iya, dari 26 sampai 27 biar tahu. Enggak, dari siapa- 27 siapa yang ini berfirman dari 27 ini menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa yang perempuan? Tuhan mana yang perempuan? Tuhan mana yang laki-laki? Saya nggak bilang harus sama laki-laki Ayo. perempuan, tapi dia serupa dengan kita manusia gitu. Nah ini tulisannya 27, maka Elohim 26 manusia tolong. itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Tuhanmu ada yang laki-laki ada yang perempuan begitu? Aku pengen sekali ngomong sama Bang Zuma sebenarnya. Oh mau ngomong sama abang saya, orang kamu aja bego begini gimana? Saya ngasih kamu ayat 26 sampai 27, kamu ngutipnya Iya 27-nya kan Iya. jelas. Jadi Tuhanmu laki-laki dan perempuan. Kamu jangan menyesatkan orang banyak, Bro. Nah, itu tulisannya Saya bilang jelas. ayat 26 sampai 27, tapi kenapa kamu ambil ayat 27-nya saja? Ya 27 kan sudah komplit ini. Tuhanmu itu laki-laki dan perempuan. Siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Makanya otak kalian itu gak pernah sampai. Kan melitri, macet. Saya Macet. tantang kamu untuk baca ayat 26-nya. Coba. Ya udah kau yang baca lah. Oh. Aduh. Apa? Kasihan sekali. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi begini bro ya. Tadi saya dengar Bang Zuma bilang bahwa Allahnya Bang Zuma itu tidak serupa dengan kita manusia, tidak wujudnya itu tidak seperti kita manusia. Iya. Kalau kembali ke kitab Kejadian tadi itu justru kita itu diciptakan seperti segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, yang meskipun Allah juga kelihatan, tapi yang nggak kelihatan itu jelas punya wujud kalau dilihat sama sesama yang nggak kelihatan juga gitu. Ngomong apa dek? Istilahnya gini, kamu Apa istilah apa dek? Aduh penyesatan publik ini. kamu punya roh dan diri kamu fisik kamu itu orang gila Patri. saya Susah kau Patri. Coba kamu baca Yohanes 5:27. Menurut Yesus, aduh siapa ini teriak-teriak? nggak perlu ngomong banyak satu opini dari Bang Kau Zuma aja. goblok kok. Udah patah ya, udah salah semua argumen dia itu. Petris, menurut Yesus sendiri
Yohanes pasal Bentar 5. dulu, bentar, jangan lari dulu kamu. Kita lagi bahas. Saya bentrokin. Di Kejadian 1:27, Tuhanmu itu seperti laki-laki dan perempuan. Jelas itu, nggak bisa kau hilangkan. Kemudian di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Kok goblok sekali jadi orang Kristen sih? Begini bang, boleh saya ngomong buat Goblok saya? dia goblok. Iya, saya goblok. Tapi saya Iya, memang. Emang. saya cuma punya Memang kau satu goblok. pesan. Kalau buat kalian Memang yang sedang kau menonton, goblok. kalau mau cari tahu yang sebenarnya, nanti cek Kejadian. Cek, kok pakai cek. Ada juga yang pakai cek. Goblok kau. Udahlah, ini nggak Cari sendiri. berkualitas. Udah di bawah. Buat anak-anak yang belum berumur, jangan naik diskusi mempermalukan ya. Dia yang mengatakan sesuai dengan Kejadian 1 nomor 27, itu ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Ku tanya sama kalian, siapa Tuhan laki-laki, siapa Tuhan perempuan? Ayo. Kan agak lain. Padahal menurut Yesus sendiri, Bapa itu rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak dapat kamu dengar. Ikut siapa itu tadi itu si Petrus tuh? Ustaz Felix, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tempat kerja. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, aku lagi di tempat kerja, silakan. Iya, kenapa Kang Dito? Dilanjut aja, saya kontrol aja karena saya di tempat kerja ya. Oh iya. Halo bang, halo. Halo Bang Tel, apa yang mau ditanyakan Bang Tel? Mau bertanya apa atau mau ditanya? Atau lanjutkan yang tadi? Bang, kenapa ini Bang kalau Tel, monitor. bilang ini? Kenapa? Halo. Iya halo, iya kenapa? Kenapa diundang hanya? Halo. Kenapa? Ada nggak Kristen yang lain yang bisa diskusi? Bang Tel Halo. kayaknya nggak bisa diskusi nih. Halo. Halo, iya. Tadi yang kenapa? Halo. Mana yang mau saya hadapi ini diskusi? Halo semua. Bang Afel, kalau begitu saya yang tanya sama Bang Afel. Masih Kristen Bang Afel? Kalau bertanya sama siapa nih bang? Ya, silakan bertanya sama saya. Silakan. Saya. Oh ya, saya mau bertanya gini bang. Iya. Saya mau bertanya legal standing abang itu menjelaskan begini dan begitu itu apa? Iya, pertama, ya di sini adalah komal debat lintas agama, Pak. Itu yang harus Anda pahami dulu. Di komal ini adalah forum debat lintas agama. Ya, itu satu. Yang kedua, kami buka debat itu lintas agama ini ya sebagaimana orang-orang Kristen juga buka komal untuk membicarakan Al-Quran dengan hadis ya tanpa dasar yang jelas. Makanya kami hadir untuk mengkanter mereka. Ayo kita dudukkan sama-sama, kita bicarakan sama-sama agama mana yang benar. Ya, apakah Yesus Tuhan apa utusan? Gitu Pak, simpel saja. Iya, yang saya tanya legal standingnya pak. Yang saya tanya legal standing kalian itu apa? Oke. Agama kita kan agama sama-sama agama syiar, kan? Agama syiar. Maka kami hadir di sini untuk apa? Untuk mensyiarkan agama tauhid sebagaimana agama-agama yang diajarkan atau ajaran-ajaran yang diajarkan para nabi dan rasul. Begitu, Pak. Oh ya udahlah, kalau bapak nggak tahu itu apa legal standing ya udah.
Saya pikir Bapak Legal mengerti standingnya gitu dari loh. mana? Dari negara atau Tuhan pencipta alam semesta? Perjelas dulu pertanyaannya. Iya, Legalitas iya. dari mana dulu? Ya jadi Sebentar. Tidak usah banyak berbelit-belit, Pak. Kalau mengenai legal standing atau yang menjadi acuan parameter kita diskusi apa, poinnya adalah ilmu, Pak. Pengetahuan. Kalau Bapak berilmu, kita diskusi menggunakan akal, baik secara ilmiah atau secara faktual atau fakta histori. Jadi kalau mau menentukan legal standing, apakah Anda seorang pendeta, sarjana STT, itu pembatasan, Pak. Jangan membatasi orang menerapkan pengetahuannya di sini untuk berdiskusi. Ya, kalau Anda hanya mau membatasi, tidak di sini. Mungkin Anda pelaku debater offline, silakan mungkin kirimkan undangan kepada kami, kita siap offline, Pak. ya tenang dulu Dito ya. Nah, jadi maksud saya di sini kan begini. Setahu saya, kalau di dalam kepercayaan kalian itu ada kapasitas-kapasitas tertentu untuk menjelaskan kepercayaan itu. Ya, nggak sembarang orang. Ya, jadi makanya saya tanya, kalau kalian menjelaskan yang di luar kepercayaan kalian itu apa, legal standingnya apa gitu loh. Oke, Saya dalam tanya dulu. pemahaman akademis, Pak, dalam pemahaman secara akademis, di beberapa kampus agama ada ilmu perbandingan agama. Kami mempelajari ada mata kuliah kristologi, sama halnya dengan di STT ada kalian menerima Islamologi. Kalau mau dijadikan sebagai sumber legal standing, maka it's okay, itu fair, ya. Jangan Anda merasa sok pinter di sini, saya magister juga, Pak, ya. Jadi jangan membatasi, kalau mau diskusi silakan, kalau tidak silakan turun. Jangan wasting time di sini, Pak, ya. Silakan. Ibu saya kan tanyakan kapasitas ya, legal standing berbicara itu apa gitu loh. Kalau ada Ayo kita diskusi ya, kita Udah membuang waktu yang aja. lebih Anda membuang waktu turun, ya. Kalau memang berani silakan naik lagi, langsung diskusi, nggak usah berbelit-belit, ya. Kalau Anda seorang guru, Anda seorang dosen, silakan mungkin nanti sama saya di jam malam Anda DM saya. Ya, kita secara akademis mau ilmiah, mau berdasarkan referensi apa yang kita mau bahas, scripture atau terkait dengan dogmatis atau doktrin. Boleh, silakan. Saya memiliki keilmuan bersama dengan gurunda saya, ada Bang Zuma, beliau adalah sarjana psikologi dan beliau sebagai guru kami memberikan pemahaman-pemahaman kristologi yang bertujuan untuk anti permurtadan, Pak. Fakta histori itu pemurtadan dari kalian itu masih ada, ya. Oke, silakan langsung Ustadz Felix sama Kristen yang lain. Oke, silakan. Oke. Silakan santai aja. Oke, teman-teman Kristen, ayo naik kita diskusi, kita buktikan di sini siapa yang lebih fakih dalam menjelaskan Bible, Kristen, pendeta atau Islam. Ayo. Siapa yang mau bertanya di sini? Ayo uji kemampuan kami dalam menjelaskan Bible. Mana lebih fakih dalam menjelaskan Bible, pendeta atau ya kita ini orang Islam. Ayo, kita buktikan saja. Ya, mungkin langsung bisa dilanjutkan aja Ustadz Felix tentang laisa kamitslihi syai' dengan Bapa yang dimaksud oleh Yesus, supaya ada terjadi dialog. Teman-teman Kristen yang sudah naik di atas bisa langsung membantah atau mengomentari, silakan. Oke, kalau langsung masuk saja ke situ, kalau Tuhannya umat Islam itu, pertama yang harus dipahami adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dan serupa dengan makhluk. Akan tetapi Tuhannya umat Islam itu adalah wujud, bisa dilihat. Nah, bedah kemudian dengan penjelasan dalam Bible. Tolong disimak baik-baik ya. Penjelasan dalam Bible dalam 1 Timotius 16 nomor 6, di situ
Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Ya, tak terhampiri, bersemayam dalam terang, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Kemudian ya, dikuatkan lagi dalam Yohanes 5 nomor 37. Dialah yang mengutus aku dan dialah bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi dua data dalam Bible menunjukkan bahwasanya Tuhannya orang Kristen itu, kalau kita merujuk kepada Bible, tidak dapat dilihat sama sekali dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, itu. Sementara dalam akidah Islam tentang laisa kamislihi syai'un, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan makhluk dan tidak bisa sama sekali tidak bisa disamakan dengan makhluk, namun di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat atau wujud atau zahir. Datanya di mana? Dalam surah Al-Qiyamah ayat 32 sampai 33. Wujuhu yauma izin nadira. Pada waktu itu wajah kaum muslimin berseri-seri ila rabbiha nazirah, karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu wujud dan ada, dan pasti akan pasti akan kita ketemu. Insya Allah ketika kemudian kita masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman Kristen, naik kita diskusikan tentang persoalan itu. Ya, tentunya kita mengedepankan referensi, teman-teman. Ayo. Iya, kalau Anda mengatakan Yesus is God, silakan naik, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, sementara Yesus itu dilihat oleh mata, berarti membantah Bibel Anda sendiri. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Anda mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia. Coba baca Maliaki 3 nomor 6. Ya, kemanapun Anda membawa Yesus, itu Anda akan ditampol oleh Bibel sendiri. Dan insya Allah kita apologet Islam mampu membantah semua daripada narasi-narasi Anda membawa Yesus kepada pemahaman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Anda akan dibantah oleh Bibel Anda sendiri, teman-teman. Ayo, silakan bertanya. Narasi-narasi yang saya angkat tadi, silakan. Siapa tahu ada Kristen yang mau bertanya, silakan. Silakan Felix. Selamat pagi kawan Pak Felix. Jadi yang Pak Felix bilang itu betul. Itulah yang tertulis di Alkitab dan itu perkataan Yesus. Pak Felix sudah Alkitabiah dalam hal ini. Nah, tadi yang berkata Yesus is God, betul. But he is not God Almighty. Alias dalam bahasa Indonesianya, dia bukan Tuhan. Begitu. Lanjut. Berarti otak merdeka setuju nggak kalau kita mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ya, secara bahasa Indonesia Yesus bukan Tuhan. Walaupun dibilang orang God, ya oke. Tapi bukan God Almighty. Yang jadi Tuhan itu dalam bahasa Indonesia adalah God Almighty. Dan Yesus bukan God Almighty. Gitu. Oke. Kita setuju di sini bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Bukan siapa Tuhan. yang mengatakan Yesus itu? Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu adalah Kristen mana yang mengatakan? bapak-bapak gereja yang entah bagaimana latar belakangnya. Mungkin itu harus kita orang teliti. yang mengatakan Yesus itu Tuhan hanya doktrin-doktrin bapak-bapak gereja ya. Betul Nah, sekali. silakan teman-teman Kristen naik yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo, kita cuci otaknya kembali menjadi otak yang bersih ya. Iya, otak merdeka sudah mulai sembuh ini. Kalau ada Kristen sudah mengakui bahwasanya Yesus bukan Tuhan, sudah mulai sembuh, tapi belum sembuh secara totalitas. Masih ada penyakitnya. Tapi kalau otak merdeka mau disembuhkan, ayo kita diskusi. Waduh, pada tiarap semua Kristennya ini, gimana nih? Ada Kristen nih Bang. Iya. Tadi saya menerangkan dengan menggunakan data dalam Bible, dan itu disetujui oleh Bang Otak Waras bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Setuju nggak? Saya baru gabung nih, jadi saya belum nyimak. Oke.
Tadi Kamu saya boleh nanya menjelaskan. Oke, mau tanya apa dulu? Boleh bertanya? Mungkin sedikit keluar dari pembahasan tadi. Boleh nggak sananya? Aduh, kalau Bapak kemana-mana nanti penjelasan kita melebar-lebar lagi. Kita fokus aja dulu yang pembahasan Fokus tadi. ke tema. Ada temanya. Temanya apa nih? Ya, tadi kita menjelaskan tentang Tuhannya orang Kristen itu tidak dapat dilihat. Nah, adapun Tuhan yang bisa dilihat secara otomatis itu bertentangan dengan Bible. Maksudnya Yesus di sini yang disematkan bahwasanya dia adalah Tuhan. Padahal Bible mengatakan dalam 1 Timotius 16 nomor 6 Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 26 rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Nah, ini Tuhan yang benar, sementara Yesus di sini dapat dilihat dan suaranya bisa didengar. Berarti gagal bahwasanya Yesus itu Tuhan. Begitu, Pak. Oh, seperti itu. Terus? Oke. Kalau ada yang menuhankan Yesus secara otomatis dia adalah bidat atau tersesat. Saya berani mengatakan siapa yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia keluar dari jalur. Dia tersesat. Karena Bible, Al-Quran menjelaskan bahwasanya dia adalah utusan. Nah, dasar Anda menuhankan Yesus di mana? Sementara Bible mengatakan Tuhan itu ya pencipta alam semesta. Tuhan itu tak terhampiri. Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Sementara segala bentuk kekurangan ada pada diri Yesus. Dia mati. Ya, dia lapar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gitu, Pak. Oh, gitu ya. Saya mau tanya, kalau Yesus atau Isa itu berdosa tidak sampai kematiannya? Isa atau Yesus apa berdosa tidak? Ini keluar dari tema lagi nih. Ya, saya mau Keluar tanya dari dulu. tema Maksudnya kita. saya bertanya, tolong dijawab. Kalau versi Kristen, Yesus itu kan mati, kan seperti apa yang tadi Abang sampaikan, kan? Nah, tapi versi Islam, Yesus itu kan terangkat ke surga. Makanya saya mau tanya, menurut versi Islam yang terangkat ke surga, itu apakah Yesus selama hidupnya itu pernah melakukan Tidak dosa? ada versi Islam Yesus terangkat ke surga, Pak. Tidak ada, Pak. Terus, Rafa'ahullah. terus Yesus masih di dunia kalau begitu ya? Di langit, Pak, bukan di surga. Oh, di langit. Tapi tidak tahu posisinya langit sebelah mana ya? Kamu bertanya ndak tahu sendiri isi pertanyaanmu apa? Loh, Kamu saya kan mengatakan nanya. bahwasanya Makanya dalam saya sudut tanya. pandang Islam Yesus itu terangkat ke langit, itu salah. Loh, tadi Dalam temannya ayat bilang terangkat Al-Quran ke langit makanya tadi. kamu diam. Makanya kamu diam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang mati di jalan Allah itu ya tidak mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah bukan berarti dia di surga, karena Allah menciptakan surga itu bukan untuk ditempati. Beda dengan kalian. Tuhan kalian menciptakan surga untuk ditempati. Surga itu bukan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan orang yang mati di jalan Allah termasuk para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilil amwat walakin la tash'urun. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan, tapi bukan di surga. Itu yang harus Anda pahami. Beda. Ya kalau oke, saya bisa Sabar, jawab. sabar. Saya ambil alih lagi karena jangan membuat pertanyaan sementara nafas mulut Anda itu bau gosong gitu loh. Coba bertanya itu yang ada bobot gitu loh. Benar-benar bertanya karena tidak tahu atau punya jawaban. Kalau Anda tidak menguasai Al-Qur'an dan menguasai tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, kenapa Anda bertanya seperti itu? Gosong mulut Anda itu. Seperti di neraka. Maka gini loh, kita berdiskusi apa yang ada, yang tertulis. Kalau Anda memang menguasai membaca terjemahan Al-Quran, kemudian bertanya tentang kisah itu, boleh. Tapi kalau bertanya untuk ngetes, kapasitas Anda untuk ngetes apa? Jangan kayak gitu. Lanjut. Saya kan nanya, kawan, Isa itu dia Kan terangkat dulu, ke langit itu selesaikan dulu, berdosa jangan atau tidak? kemana-mana. Makanya saya katakan tadi. Pertanyaan saya saja belum dijawab kok, berdosa atau tidak dia? Waduh. Berdosa kah tidak dia? Kalau memang para nabi dan rasul itu punya dosa, tunjukkan datanya yang kamu punya.
Saya Oke. kan bertanya, Tanya kalau balik dia dulu tidak sama berdosa, kamu. saya jawab tidak Kalau berdosa. para nabi dan rasul itu dalam sudut pandang Kristen itu berdosa, silahkan buka datanya. Kamu ini botol, saya ini nanya. Nah, Dia sudah ini berdosa emosi. apa tidak? Tidak, saya jawab ya langsung biar cepat aja bahwa para nabi itu adalah maksum. Sudah ya. Lanjut, Ustaz Felix, tanya balik. Kemana-mana pertanyaannya, makanya saya tanya balik. Tunjukkan data kalau para nabi dan rasul itu punya dosa. Nggak tahu, malah emosi. Ini dasar Kristen pemakan B2 ini. Sedikit-sedikit, ya panas kalian. Sedikit-sedikit. Coba baca surah 47 ayat 19 itu Muhammad berdosa tidak? Tidak. Ya coba dibaca surah 47 ayat 19 dibaca dulu. Iya, Allah yang menegur di situ, bukan kemudian Nabi Muhammad berdosa. Sudah, saya jawab ya. Lanjut Ustaz Felix. Ya, begini Bang Riko. Bang Riko, setiap ada kesalahan daripada Nabi dan Rasul itu, termasuk Nabi Muhammad SAW itu, dia tidak berdosa, akan tetapi dia disampaikan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluruskan. Satu contoh, ketika baginda Muhammad SAW, ya, sholat mengenadah, ya, wajahnya ke atas langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kadana rotakalluba wajhika fis sama falanwalliyana fitlatan tardaha. Saya ulangi, ketika Nabi Muhammad SAW sholat, ya, mengadahkan wajahnya ke atas langit, maka Allah meluruskannya, menegurnya dengan mengatakan, kadanaro takalluba wajhika fis sama. Sungguh kami menyaksikan engkau Muhammad beribadah mengadahkan wajahmu ke atas langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pada saat itu kami hadapkan wajahmu kepada arah Masjidil Haram. Ya, Allah, ya, di situ Nabi Muhammad tidak berdosa, akan tetapi diingatkan oleh Allah sang pencipta alam semesta, bukan berdosa. Sama kemudian ketika persoalan madu, Rasulullah tidak berdosa, akan tetapi diniatkan. Itulah kelebihan para nabi dan rasul, dikontrol oleh wahyu, dikontrol oleh Tuhannya, dan akan menjadi, ya, pelajaran ibrah bagi umat-umat, ya, umat-umat setelahnya. Begitu Bang. Ya coba dibandingkan surah 47 ayat 19 itu kan ada bahasa itu, mohonlah pengampunan atas dosamu, bandingkan sama Isa. Isa tidak ada dosa loh. Di dalam surah Maryam itu dikatakan dia adalah manusia suci. Jadi bandingkan kedua tokoh itu, bos. Jadi ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang itu tidak berdosa dalam Bible. Yesus tidak ada dosa. Berdosa tidak. Yesus mengobrak-abrik, ya, para pedagang ketika pergi di pasar, itu dosa atau tidak dalam sudut pandang Kristen? Itu bukan mengobrak-abrik di pasar. Iya. Coba baca baik-baik. Makanya itu orang berjualan di dalam bait suci, di rumah ibadat. iya, ketika Yesus mengambil keledai, kira-kira berdosa atau tidak? Iya, Yesus Tidak ada satu pun ayat. membentak, hai perempuan, Begini loh. berusaha, hoi. Tidak ada satupun ayat baik di Bible maupun di Quran yang mengatakan Yesus atau Isa itu berdosa. Tetapi Muhammad ada beberapa ayat, bos. Bang Riko, kita fokus aja. Penonton juga pusing ini, penjelasannya kemana-mana. Iya, ini kan kita mau kasih perbandingan antara dua tokoh yang kamu dimuliakan, buktikan dulu. Yesus apa Muhammad. Begini Bang Riko. Sebelum mengarah kepada yang lain, kamu buktikan dulu Yesus itu Tuhan atau bukan. Seperti apa? Ya buat saya Tuhan, makanya sama konfirmasi. Kalau Yesus itu Tuhan, tunjukkan data dalam Bible yang bisa Anda validasi bahwasanya Yesus itu Tuhan. Silakan. Ya, Yesus satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa, bos. Dibandingkan sama Muhammad yang kalian muliakan dan kalian sanjung sebagai baginda Rasulullah. Berdosa atau tidaknya manusia itu, ya, tidak jadi tolak ukur untuk menuhankan manusia. Nabi Muhammad kami yakini sebagai seorang nabi yang maksum. Masya Allah. Begitu. Keilahian Yesus. Kamu diam. Begini Bang Riko. Gantian Bang Riko. Ya, yang terkutuk di kayu salib itu berdosa apa tidak? Siapa yang terkutuk di kayu salib? Ini bahasa ini saya dengar ulang-ulang nih. Coba baca Galatia 3:13. Coba baca, saya dengar. Ini Islam ini cerita omong kosong, banyak apa?
Waduh, ini mau diskusi atau bagaimana ini orang? Ya kita orang diskusi karena bilang yang terkutuk. Yesus tidak terkutuk, tidak ada yang mengatakan Yesus terkutuk, Bos. Oke, yang digantung terkutuk di kayu salib itu siapa? Coba kamu baca Galatia 3:13. Tergantunglah orang yang Di digantung situ di kayu salib. di situ Oke, dikatakan. saya tanya kepada kamu. Dia Saya terkutuk tanya menggantikan kepada kamu. kita Di yang situ terkutuk. terkutuklah Dia orang yang digantung di kayu salib untuk menggantikan Yang kita tergantung manusia di yang kayu salib itu terkutuk. Siapa? Dia menjadi kutuk. Baca baik-baik. Dia menjadi kutuk. Dia menjadi kutuk dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Setuju tidak kalau Tuhanmu terkutuk? Tidak ada bahasa di dalam Jadi, Bible Di situ Anda tertulis Yesus terkutuk, bahwasanya Bos. Baca terkutuklah orang baik-baik. yang Kamu digantung salah di kayu itu. salib. Ini Dia Yesus menjadi kutuk untuk umat Israel. Menurut Dia- baca dia baik-baik. menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Jadi Yesus menjadi apa? Menjadi Dia menjadi hukuman kutuk bukan terkutuk. dia menjadi Bukan terkutuk. Baca, Dia menjadi botol kutuk kau. dan terkutuk. Nah, jangan emosi lah, jangan emosi lah. Bukan mau terkutuk emosi, dan menjadi gimana, kutuk Riko? beda, Pak. Coba menggunakan Riko, bahasa Riko, yang baik. Riko. Salah kamu. Oke, Riko, jangan kamu diskusi menyerang pribadi. Kalau kau mau diskusi menyerang pribadi, kita offline. Kita ketemu Enggak, langsung. saya bilang Iya. bahasa terkutuk dan Kalau menjadi kamu kutuk itu menyebut beda. Kata-kata botol tolol, ya kalau kau menyebut kata-kata botol tolol, kita diskusi offline aja, tatapan langsung muka. Aku lihat mentalmu seperti apa. Makanya jangan mempelintir ayat. Itu menjadi Iya, kutuk dan tadi kan terkutuk kamu salah. terlalu banyak Aku tanya bicara kamu botol. Muslim. Pak, aku tanya dulu. Kamu seenaknya mengenakan botol. Gantian. Gantian kita mau tanya, Isa itu ada di dunia benar-benar ada atau dongeng? Kenapa? Apalagi pertanyaanmu kemana-mana nih? Penonton juga pusing ini, pertanyaannya kemana-mana. Iya, aku mau tanya. Jangan kemana-mana cerita Isa. dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan menyebut dongeng apa itu. Jangan. Jangan. Kalau saya suruh tunjukkan Anda salibnya Yesus sekarang di mana? Ayo tunjukkan di mana. Dongeng apa bukan itu? Aku bisa tunjukkan ada di dalam kitab suci. Tapi kitabmu itu menjelaskan tentang Isa. Betulkah Isa itu ada di dalam dunia ini? Mana? Tunjukkan di museum mana? Jawab dulu aku. Aku yang bertanya duluan. Makanya jangan ngelantur kemana-mana. Fokus pada satu topik. Silakan Ustaz Fidel lanjut. Ya, aku mau tanya, kita berdebat tentang Isa dan Yesus. Jadi sekarang aku tanya, Isa itu ada atau tidak? Ini kemana-mana, penonton juga pusing ini dengarkannya. Fokus Bilang saja. aja tidak bisa jawab, karena tidak ada datanya. Isa itu pernah ada di dunia. Oke, nanti saya mirroring Pak ya. Anda siap melayani saya diskusi Pak? Jawab dulu pertanyaan aku. Kalau ini aja Anda tidak bisa jawab, lalu untuk apa diskusi? Oke Pak ya. Jawab dulu. Kan, Pak. Sebentar. Pak ya. Gurunda lagi jeda. Buktikan bahwa Isa itu pernah ada di dunia. Pernah ada di dalam Al-Quran disebutkan. Sudah, silakan Di sebutkan. mana? Baca. Pernah ada di mana? Di daerah mana dia lahir? Pohon kurma itu banyak, Pak. Tempatnya banyak. Apa kurma yang ada di Taman Oke Ibin? Oke Pak, saya jelaskan ya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu ada. Bahkan dibuat suatu surat, itu surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam itu menjelaskan tentang ya keluarga Imran, Maryam. Lalu kemudian melahirkan anak yang namanya Isa Al-Masih. Nah, banyak diterangkan di dalam satu surah itu menjelaskan tentang siapa Yesus. Baru dikandung dalam surah Maryam ayat 19 diterangkan di situ. Jibril membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau mengandung seorang anak yang suci. Siapa itu Yesus? Berarti diterangkan dalam Al-Quran Pak tentang keberadaan akan kelahiran seorang anak yang suci yang kelak akan menjadi nabi dan rasul, yaitu Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih juga Jibril yang tidak pernah bilang mengandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan ditambah-tambah. Saya tidak maksud mau motong. Anda itu harus nunggu dulu jawaban dari pihak Muslim. Jawab dulu. Ustaz, Afwan, dan semua sebelum Jawaban itu bisa diterima, jangan kita jawab dipotong. pakai dat. Iya, gini maksudnya, izin motong ya.
sebelum kita jawab lebih jauh pakai data, yang orang di situ ketika membahas data berarti dia menggunakan akalnya. Kita gini, ketika ditanya siapa Nabi Isa alaihissalam, di mana dia bukti faktanya ada? Ya, bukan siapa. Tadi ada pertanyaan awal Anda apa tadi? Dalam Al-Quran. Pertanyaan Aku tanya, adakah tidak Nabi Isa itu di dalam Al-Quran? Di dalam dunia, bukan dalam Al-Quran, tapi di dalam dunia ini betul Nabi Isa itu ada. Di dunia ini, nah itu mau saya jawab. Itu ada, justru diakui oleh Bible. Kitab Anda yang mencatat. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Ya kan? Isa Al-Masih itu bukan Isa, bro. Loh, Isa Al-Masih bukan Isa, itu gimana? Itu dengan Isa. Terlalu mahal kalau kita jawab pakai Al-Quran. Pertanyaannya kan pertanyaan dari dia. Masalahnya Bible sendiri yang menyebutkan. Nah, ketika disebutkan di dalam kitab Anda, contoh Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih. Nah, berarti kitabmu yang membuktikan tuh. Kitabmu yang membuktikan kalau Isa Al-Masih itu ada. Isa orang Arab, bukan tertib. Saya turunkan Anda. Gantian kalau ngomong. Saya turunkan Anda ya kalau nggak mau tertib. Saya mau dulu. Kalau ini kita tampilkan ya, kita tampilkan nih. Kalau ya, jawab itu jangan berbohong, jangan berkelit. Ini enggak bohong. Ini enggak bohong, ini enggak bohong, ini enggak bohong. Silakan Ustaz dulu. Enggak, nanti enggak usah apa-apa, enggak usah diturunin. Wah, enggak bisa keluar kamera. Belum menjelaskan langsung dipotong. Aduh. Oh, sebentar. Enggak, dia kan nanya di mana, kurang lebih kalimatnya itu begini, di mana eksistensinya Isa Al-Masih, kan gitu. Nah, ini kitabnya sendiri yang nyatet kok. Kalau kita menjelaskan lebih jauh, kayaknya mohon maaf nggak akan masuk di otaknya. Kitabnya sendiri yang mengatakan nih, Matius 1 nomor 1, di sini dikatakan inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Yang mengkonfirmasi kebenaran ada eksistensi Nabi Isa alaihissalam itu kitabnya sendiri. Nah, coba maunya gimana coba? Ayo, ada nggak sekarang faktanya Isa Al-Masih? Hei, mana tadi? Aku tanya dulu. Aku mau tanya dulu, Pak. Jawablah dengan Al-Quran, jangan jawab dengan Alkitab. Kalau Al-Quran udah sangat jelas, kata ini aja dari Al-Quran diambilnya. Alkitab itu bicara tentang Yesus, bukan Isa, Pak. Ya Allah. Supaya Anda tahu itu. Di dalam Al-Quran itu mencatat tentang Yesus Kristus, bukan Isa. Itu nah makanya Anda tahu tuh. Itu buktinya dulu. Itu ada nama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di Al-Quran, di Alkitab orang Arab itu Isa Al-Masih itu memang Yesus Kristus, tapi di Al-Quran sejak kapan orang Arab menggunakan bahasa Indonesia? Sejak kapan? Sejak kapan orang Arab pakai bahasa Indonesia? Isa Al-Masih yang ada di Alkitab. Nih yang ada Kristen Indonesia comot-comot bahasa Arab dan mencomot-comot Al-Quran. Nih jadi ada ya kata Isa Al-Masih ya. Tanya mulu. Ini pakai dulu otaknya nih. Isa itu lahir di mana? Ini baca dulu. Ada ya di sini Isa Al-Masih ya, kitabmu yang menerjemahkan ya. Isa lahir di mana? Enggak, jangan pertanyaan berikutnya. Ini kau jawab dulu. Bahwa Isa Al-Masih itu eksis di bumi ini. Oke, jawab dulu. Iya, karena tidak ada tempat lahirnya, tidak jelas. Tidak ada. Ya terus Isa Al-Masih di sini eksis dulu, kau yakini dulu. Ini ada di kitabmu. Itu Yesus Kristus, bukan Isa yang ada di Quranmu. Lah, terus kenapa dikatakan Isa Al-Masih kitabmu? Isa Al-Masih itu memang bahasa mana? Yang harus dimengerti. Bahasa yang harus dimengerti. Nah, bahasa mana? Bahasa mana? Bahasa itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, terus kenapa ini bahasa Indonesia atau bukan nih kitabmu ini? Ini bahasa Indonesia atau bukan? Mana? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ngambil dari bahasa Arab? Aku tanya, bahasa Arab itu Isa itu artinya apa? Aku tanya. Jangan tanya lagi. Anda sudah imani sekarang kalau Isa Al-Masih itu eksis di bumi ini. Kami tidak pernah mengimani Isa. Ya udah, berarti ini kitab penipuan kalau gitu kan? Ini kitab penipuan kan? Kami mengimani Isa Al-Masih yang ada di Alkitab, bukan di Quranmu. Di mana nggak ada kitab mengatakkan Isa Al-Masih, kucluk. Justru dia yang menulis Al-Quran. Bahasa Arab untuk Alkitab. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya kucluk. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya. Ngarang aja. Kitabmu tidak bisa menjelaskan. Ini yang ngarang loh. Yang Anda promosikan, Anda menggunakan Alkitab untuk menjawab. Ngapain Anda menggunakan Alkitab untuk menjawab? Terus kenapa kitabmu mencatat Isa Al-Masih? Ayo.
Isa Al-Masih itu bukan punya kamu. Nah terus tadi kenapa Anda mempertanyakan tidak eksis Isa Al-Masih? Iya memang, karena di dalam cerita kamu itu bohong. Cerita kamu itu Jadi kan sekarang tidak, oh sekarang kau malah mengatakan ke situ. Jadi Anda sudah percaya Iya, kalau dia eksis? cerita kamu itu Enggak, nggak ada sekarang buktinya Anda sudah bahwa dia percaya pernah kalau dia ada. di dunia. Anda sudah percaya kalau dia ada. Cerita dia. Enggak, jangan ke cerita di ceritanya. Alkitab Anda itu- sekarang sudah percaya kalau dia ada. Cerita Alkitab itu menunjukkan benar bahwa Yesus itu ada. Bukan Sedangkan Yesus, cerita Isa Al-Masih, Ibrani itu Isa tidak Al-Masih, ada. Isa Al-Masih. Nah, enggak. Isa Al-Masih itu bahasa Arab, tapi Iya, bahasa iya. Indonesianya itu Yesus Nah, Kristus. ada nggak kata Isa Al-Masih? Berarti dia eksis ya? Dia Isa Al-Masih eksis di bumi ini ya? Ada kalau cerita Ada, tentang ya udah cerita yang tepuk ada di tangan kalau Alkitab gitu. itu ada. Ya artinya sekarang diakui ada. Sedangkan Kenapa cerita di kitabnya dalam sendiri yang Quranmu itu mencatat? nggak ada. Nah kitabnya Bung Lon ini ya Cerita di dalam teman-teman Quranmu juga. itu nggak ada, makanya Anda dari tadi berusaha untuk mengalihkan pertanyaan aku. Justru ini Aku kata kan tanya, Isa Al-Masih lahirnya di ngambilnya mana? dari Al-Quran. Isamu itu yang ada tercatat Ini di ngambilnya Quran dari mana? Al-Quran ini. Kamu tahu nggak ini ngambilnya dari Al-Quran ini? Ini ngambil dari Al-Quran. Kalian comot-comot kitab orang, diambil di kitabmu, terus yang punya dibilang nggak punya, kan koplak namanya. Ngambil barang orang, terus barang orang kau akui, Jadi- yang punyanya dibilang nggak punya. Kebiasaannya kayak gitu kalian ini. Bang, harus Ya, aku- diklarifikasi Bang. Lanjut Kristen ya, itu teman-teman. Kristen lahir itu pada abad keberapa dan Al-Quran itu ada pada abad keberapa. Nah, itu juga. Ya, itu. Nah itu juga aneh. Abad Nah, keberapa? Kristen ada di abad keberapa? Kristen di abad kedua, pertama. Ayo. Islam ada pada abad keberapa? Abad ke-7 Bang. Selisihnya Enggak Kristen. Ya oke. Sekarang Kristen ada di abad keberapa? Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jadi Iya. sejak Yesus Iya. ada itu Kristen Oke sudah ada. di abad pertama. Oke di abad pertama ya. Kristen di abad pertama. iya. Islam ada di abad ke-7. Kan gitu. Premisnya kan? Oke. Oke. Berarti Nah, Isa di sekarang- abad ke-7. Orang abad pertama nyontek nggak ke abad ke-7? Ya nggak mungkin lah. Nah terus kalau nggak mungkin, kata Isa Al-Masih yang mengenalkan siapa? Itu Yesus Al-Masih itu ada Yesus Kristus. itu adalah orang Arab. Lo ini main kejebak Sehingga lagi. Jangan suka main jebakan bangsa sendiri. Indonesia ini kebanyakan Contoh nih, bersumber ini dari kata bahasa Isa Arab. Al-Masih itu kan dikenalkan di abad ke-7. Kristen ada di abad pertama. Ini lucu. Orang pertama nyontoh ke orang berikutnya. 7 tahun Kalian nyontek. itu yang nyontek dan mengklaim. Nah Bukan udah. kami. Jadi kalau coba kitabmu mana kitabmu? Dia menggunakan kata apa? Ya itu Ayo. memang kitab kita, kitab orang Kristen. Kalian Nah, dari yang menggunakan kata Isa Al-Masih itu tadi Kitab. dikatakan di abad keberapa? abad 7 itu yang kalian mengklaim Di apa yang abad ada di ke-7. dalam isi kitab. Kitabmu di abad keberapa kitabmu? Kitabku memang ada di abad pertama. Ada nggak kata Isa Al-Masih di abad pertama? Ada. Coba Kalau di mana? Di diartikan mana? ke bahasa- Di mana kalau kata Isa diartikan ke Al-Masih di bahasa abad Inggris pertama? pasti ada. Kalau tidak bisa buktikan, lebih baik kau tidur. Di mana ada kata Isa Al-Masih di abad Kalian itu pertama? kalian hanya Ayo, bisa ayo. mengklaim terhadap bukti. Jawab dulu. Bukan Isa begitu. di mana? Kalau kami ada buktinya di Al-Quran. Ya Kalau buktikan kami ada dulu buktinya bahwa di Isa Al-Quran. Di mana di abad keberapa? Enggak, jangan ngomong lahir dulu. Isa Al-Masih di mana di abad itu pertama? bukti. Coba Itu tadi siapa bukan Riko ya bukti tadi daripada Riko. tulisan, Riko, di mana buktinya ada kata Isa Al-Masih di abad pertama? Coba. Oh itu yang Abang baca itu. Anda membawa. Isa Al-Masih kan? Anda hanya memutar balik. Loh, kok ini yang saya baca? Ini kan terjemahan LAI. Ini tahun berapa sih? Nih, saya baca. Baru ada di 2011. Iya jelas kalau terjemahan. Nah, ini yang baru ada di 2011 ini. Ini baru lahir 2011 ini. Aduh, belum ada 30 tahun ini umurnya. Kitabmu aja baru lahir 1924. Ya, tadi kau katakan di abad ke-7. Oke, saya ikutin. Kristen ada di abad pertama. Terus kenapa kitabnya Kristen nyontek kepada abad ke-7? Itu kenapa? Mestinya kan, mestinya yang baru datang ngikutin yang belakangan. Lah ini yang duluan datang ngikutin yang belum datang gitu loh. Anda tidak berani menjawab pertanyaanku karena memang Anda tidak 2011 loh punya kitabmu bukti. baru nongol. Anda hanya Al-Masih. memutar balik dengan tata bahasa, dengan bahasa terjemahan. Anda tidak bisa memberikan bukti bahwa
Isa Nah ini saya lagi tampilkan bukti. Ini lagi saya tampilkan bukti. Enggak, bukan kata-kata yang disampaikan, yang tampilkan fisiknya. Enggak, tadi kan kau nanya, di mana eksistensinya Isa Al-Masih kan? Benar nggak pertanyaanmu? Isa. Di mana? Lah iya Isa Al-Masih. Lah tadi kau bilang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bahasa Arabnya itu untuk ya tahu orang itu kitab kami kok. Tanya kamu, apa arti Isa? Lah itu kitab kami, itu kitab kami. Coba kamu jawab. Iya, itu nama orang. Jangan tanya arti. Sekarang eksistensinya ada nggak? Yesus Kristus itu ada. Itu Yesus. Ini Isa Al-Masih. Ada nggak Isa Al-Masih? Kenapa? Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih, dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Sekarang diakui. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang diakui Isa Al-Masih itu ada. Tapi Isa yang ada di Quranmu itu bukan Yesus yang ada di Alkitab, supaya Anda tahu itu. Nah, kalau bukan yang di Al-Quran itu, kalau di Al-Quran itu bukan Yesus, kenapa diambil Isa Al-Masihnya? Kenapa? Nih, yang satu mengatakan Isa Al-Masih, yang satu mengatakan Yesus. Kata Isa Al-Masih ngambilnya dari mana? Sebelum Islam masuk di Arab itu, Isa Al-Masih sudah dipakai oleh bangsa Arab di mana? Kitab Mufandik itu baru ada di abad ke-9. Sebelumnya dia menggunakan kata Yesus. Kemudian Islam masuk, lalu mereka yang mengklaim itu milik dia. Kok ngarang? Jadi kamu tampilkan data dulu. Coba kamu tampilkan data dulu. Aku tidak bisa menampilkan data. Ya sudah, kalau modal congor mendingan ikutin dengerin di sini. Kamu itu dapat ilmu. Kamu dikasih tahu. Ilmu berbohong, ilmu ngibul itu siapa yang percaya? Kita mau sekarang yang nyontoh ke abad ke-7 siapa di sini? Di Arab sana. Al-Quran tidak menyebutkan kata Yesus. Bible yang di abad pertama menyebut kata Isa Al-Masih. Yang nyontek siapa? Yang nyontek siapa? Yang nyontek? Isa itu lahir di bawah. Nah ini udah mulai kelimpungan sekarang ya teman-teman ya. Inilah open ini modal congor, itu kan tidak mau pakai data, dongeng aja. Dia tidak mau mengimani, begitu dikasih datanya kayak gini baru dia bingung, dia bermanuver, dia muter dia kemana-mana. Data itu ya ini contohnya ya. Tadi mohon izin ya, saya motong. Dan silahkan tadi dilanjut, maaf, karena memang ternyata menjawab open itu tidak selalu pakai ilmu yang mendalam, nggak perlu. Itu cukup ya, disentil otaknya dikit, dibuka pikirannya bahwa ini loh ada gitu. Jadi nggak perlu pakai penjelasan lebih jauh. Masya Allah, tadi juga saya sempat mendengar bagaimana ketika Rasulullah SAW sholat menengadah ke langit gitu kan, luar biasa. Saya sempat menyimak di bawah itu bagian bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah sangat rindu sholat menghadap ke kiblat yang dibangun oleh kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail, kan gitu ya. Sehingga ketika dia sholat menghadap Baitul Maqdis yang jadi kiblatnya bangsa Yahudi, ketika beliau sholat selalu menengadah ke langit, berharap dipalingkan kiblatnya kepada kiblat yang memang akan menjadi kiblat persatuan umat Islam. Dan hikmahnya sekarang, alhamdulillah, penuh dengan kedamaian. Seandainya kiblatnya tetap di Baitul Maqdis, wallahu a'lam, kita tidak tahu kan bagaimana yang tidak ada kedamaian di sana sampai sekarang. Umat Islam kiblatnya di Masjidil Haram bisa tetap beribadah dengan nyaman, dengan tenang sampai sekarang. Bisa menunaikan ibadah haji tenang, nyaman sampai sekarang. Coba kalau di Baitul Maqdis, memang itu ya sudah ditutup masa kenabian dari Bani Israel, kiblat pun dipindahkan. Kembali kepada para guru semuanya, mohon izin, sementara tadi saya agak kesel aja. Dia nanya Isa Al-Masih, tapi kitabnya sendiri mencatat Isa Al-Masih. Ya, lanjut.